Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 15 Mei tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kumpul lagi di hari Jumat ini, hari Jumat terakhir bulan Dzulhijjah. Insya Allah di sini sudah masuk Dzulhijjah ya. Banyak beramal karena bulan Muharram, bulan yang khusus. 10 hari pertama itu kita perbanyak ibadah, sedekah, amal baik, mengurangi maksiat. Hari ini saya cuma didampingi oleh Pak Ahmad bagian sembako, karena ketua kita Profesor Yono lagi bertugas. Beliau kan seorang guru besar di Universitas Riau, lagi bertugas. Kita doakan mudah-mudahan tugasnya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, bermanfaat dimanapun Profesor Yono itu ya. Seperti biasa, sedikit saja pengantar dari saya. Kita
sebagai tanda syukur kita atas kegiatan ini, mudah-mudahan selalu diberkati oleh Allah, membawa kemanfaatan baik donatur maupun teman-teman yang menikmati dengan kita. Mari kita saling-saling berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdi ni'mahu la yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah pertolongan, berikanlah perlindungan, berikan kebahagiaan kepada kami semua ya Allah, baik bagi donatur kami maupun kepada masyarakat yang menikmati hidup ini ya Allah. Berikanlah selalu rahmat-Mu, rezeki-Mu untuk kami semua. Lindungi keluarga kami ya Allah, mudahkan semua urusan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dengan kita doakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran. Di masjid apa nama masjid kita nih? Baitur Rahman. Baitur Rahman ini satu orangnya berapa bayar kurban? 2.600.000. Kalau bisa jangan dipaskan harga kurbannya, lebihkan 100.000. Tujuannya untuk apa? Untuk biaya operasional. Karena sapi itu dari Muara Lembu kemari kan tak jalan kaki, naik truk. Berapa biaya truknya? Sampai ke Pekanbaru, sapi tak langsung dipotong, menginap dulu 1 malam. Tukang jaga malamnya itu kan dikasih duit, tak cukup kopi aja hilang sapi itu nanti. Lalu kemudian talinya, kreseknya itu tak boleh diambil dari daging itu diambil. Dia mesti, makanya bunyi akadnya, kubayarkan 2.700.000 untuk kurban dan biaya operasional tunai. Jadi nanti ketika duit itu berlebih, itu dipakai untuk operasional. Kalau tak begitu bunyi akadnya, kubayarkan 2.600.000 untuk kurban, berlebih duit itu, maka mesti dibalikkan, karena akadnya hanya untuk kurban. Nah, maka dikasihkannya lah. Kau kurban kau apa? Aku Pak Ustadz, kurban aku sapi, bertujuh kami. Bapak, aku tak mau bertujuh Pak Ustadz, ramai kali tak muat di situ. Jadi aku kambing aja lah. Jadi masalah kambing dan sapi ini bukan masalah muat tak muat. Mana yang lebih afdal, kambing atau sapi? Maka kata ulama, mana yang lebih banyak dagingnya, itulah yang paling afdal. Kau berkurban apa? Aku berkurban sapi. Kau? Aku berkurban kambing. Oh, afdal lah sapi. Tengok dulu sapinya, sapi kurus. Kambingnya memang 1 ekor, tapi 200 kilo beratnya. Kambing apa namanya? Kambing megalodon. Nah, oleh sebab itu mana yang paling berat, paling banyak dagingnya, itulah yang afdal. Karena kurban ini adalah makan daging. Oke, kalau ada bapak ibu yang terlalu risau dengan keberatan daging, inilah masanya kurban ini. Nah, lalu kemudian setelah pagi itu, yang paling afdalnya adalah dipotong sendiri. Itu yang paling afdal. Ustadz ini macam pernah aja motong. Kalian tontonlah di YouTube waktu aku motong sapi di depan mall SKA. Masih ada lagi. Coba tulis aja di YouTube itu, UAS menyembelih sapi. Nampak nanti. Kalau punya ilmunya dan berani. Ada orang berani tapi ilmunya tak ada.
Ada ilmunya, ada secara teori. Mesti putus urat makan, putus urat nafas. Teori bukan main. Pas mau motong, menengok darah, pingsan pula dia dulu. Bertambah pula biaya panitia membawa ambulan. Nah, jadi kalau tak pandai, serahkan kepada ahlinya. Perempuan tak ikut memotong, karena waktu menyembelih itu Sayyidatuna Aisyah tak ikut, Sayyidatuna Fatimah tak ikut, tapi ikut menyaksikan. Itu mengapa ibu-ibu nanti itu dibawa ikut, karena ini sunnah. Sayyidatuna Aisyah ikut, Fatimah ikut, ikut memotong. Ibu pun ikut memotong, ditengoknya. Bang, tengok kan bang, kau pun kalau macam-macam ku potong kau macam itu nanti gitu. Dipotong. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan 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 bin fulan bin fulan. 7 orang nama yang sudah disebut situ. Baliklah ibu tadi menangis ke rumah. Kenapa kau menangis, kata lakinya? Tak disebutkan orang itu nama aku tadi. Kalau disebutkan namanya baik, andai tak disebutkan pahalanya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Balik si bapak, muncung macam muka marah. Kenapa bapak mengamuk? Tapi nama bapak udah disebutkan tadi, tak lengkap sama titelnya. Kita ini tak penting penilaian manusia, yang penting penilaian Allah SWT. Setelah dipotong, diambil hatinya, dibasuh, dicuci, jangan langsung dibakar. Karena kalau darahnya ikut haram, tak boleh makan darah. Yang makan darah itu cuma Dracula saja. Tak boleh makan darah. Dicuci, dibasuh, kasih limau, bakar sedikit, makan. Itulah yang paling afdal. Pak Ustadz, boleh kami makan hewan kurban ini? Bukan boleh, tapi diperintahkan Allah. Wa kulu minha, makanlah sebagian hewan kurbanmu itu. Jadi yang paling afdal, dari habis sholat subuh itu tak ada makan. Tak ada makan, tak ada minum, apapun tak masuk. Sholat Idul Adha, habis sholat Idul Adha sembelih, belah, ambil hatinya, basuh, bakar. Itulah makanan yang pertama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Nah, itulah yang pertama dimakan. Lalu kemudian yang sisanya itu wa at'imul ba'isal faqir, sisanya bagikan ke fakir miskin. Jadi kalau ada nanti di antara bapak ibu nih yang tak mau dagingnya, inilah yang paling afdal. Pak Haji, ini ada daging kurban, saya tak mau. Saya mau bagikan aja semua. Jadi bapak tak mau, ini kupon, saya kupon tak mau. Dagingnya aja kalian kirim ke rumah. Seabdol-abdolnya makan hatinya sikit untuk barokah, sisanya bagikan. Tapi kalau mau, sebetulnya jatah kita ada 1/3 di situ. 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk kerabat, kawan, sahabat, tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Itu dagingnya total, tak terlalu berat, tak terlalu ringan, tak terlalu gemuk, tak terlalu kurus. Itu daging sapi itu berapa? 20 kilo. Jadi kalau 20 kilo bersih bagi 7, jadi sekitar 2, sekian. Jadi kalau bapak, apa pula 2 kilo Pak Ustadz? 6, sekian. Jadi kalau satu plastik itu 2 kilo, lalu bapak dikasih 2 kupon. Ini kupon bapak sebagai peserta kurban, ini kupon bapak sebagai anggota masyarakat. Satu plastiknya 2 kilo, dapat 2 kupon berarti 4 kilo. Masih boleh, karena tidak lebih dari jatah 1/3. Yang tak boleh itu diambilnya lebih dari jatah 1/3. Ada orang datang ke masjid, dibawanya kambing. Pak Ketua Masjid, ini kambing saya, tolong potongkan, tolong kuliti, tolong bersihkan, nanti kirimkan semua ke rumah. Dagingnya kirimkan, kakinya kirimkan, pahanya kirimkan, semuanya kirimkan. Kalau ada yang begitu nanti Pak Ketua Masjid jawab, kau bawa kambing kau ini, potong sendiri, makan sendiri. Jadi di Maroko itu tidak ada menyembelih kurban di masjid.
mereka berkurban sendiri, potong sendiri, nanti bagi sepertiga untuk di rumah, sepertiga kawan sahabat tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Tempat kita tak begitu. Kita biasanya pakai sapi, atau pakai jawi, atau pakai lembu, atau pakai kerbau, atau pakai kambing. Kita tak potong sendiri di rumah, kita serahkan ke masjid. Maka sebetulnya akadnya adalah kita mencari relawan. Relawan itulah yang disebut dengan panitia. Yang namanya relawan, rela kalau tak dapat hewan. Itu arti relawan. Jangan nanti relawan ini lebih berkuasa pula dari orang yang berkurban. Karena engkau hanya seorang relawan. Tidak boleh mengambil daging kurban untuk upah. Haram hukumnya, tak boleh. Tapi untuk hadiah boleh. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah artinya dapat alhamdulillah, tak dapat pun tak apa-apa. Itu arti hadiah. Tapi kalau upah, dapat mantap. Kalau tak dapat, naik pisau ini dari leher sapi ke leher kau. Itu namanya upah. Maka ada beberapa orang yang tidak bisa dikasih hadiah, tapi dia wajib upah. Pertama tukang potong, yang kedua tukang kulit. Tukang potong sama tukang kulit tak boleh kita bagi. Ini daging untuk kau tukang potong sebagai upah, tak boleh. Maka upahnya dari mana diambil? Itulah dari duit biaya operasional tadi. Supaya jangan sampai panitia ini berharap dapat pahala, pahala tak dapat, dosanya pula bertambah. Tapi jangan gara-gara ceramah ini semua panitia mengundurkan diri. Nanti panitia tiba-tiba malam ini kita pembubaran. Adapun tahun ini karena kami takut, serahkan nantilah daging kalian itu ke Ustaz Somad. Aku pula yang memotongnya nanti. Nah, jadi nanti bagilah. Begitu selesai dipotong-potong-potong, dibagi nanti setelah zuhur. Ini panitia tak bisa bekerja karena belum makan. Lalu datang satu orang, diambilnya daging yang paling enak, dicincang-cincang, dikasih daun seledri, daun sop, dimasak, habis itu dimakan. Ini yang kau makan ini punya siapa? Belum jelas kepemilikannya. Lalu bagaimana cara menghalalkannya? Maka kepada bapak pemilik sapi nomor 1, Pak Pulan, Pak, minta kami jatah bapak nih 5 kilo untuk kami pagi ini ya Pak. Ini kalau cuman makan lontong katupek gulai paku ndak tahu Pak. Boleh Pak, kata orang yang 5 orang ini, ambillah. Ada satu yang tak setuju, nggak bisa, naikkanlah parang tuh. Boleh ya Pak ya, boleh, ambil. Nah, kalau udah izin dia udah. Jadi jangan sembarangan kita ambil ini semua. Ini adalah amanah yang akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT. Oh tapi tahun-tahun lalu, udah bertahun-tahun udah begitu kami laksanakan Pak Ustaz. Banyak-banyak kalian beristighfar daripada nanti di akhirat memikul sapi. Nah, adapun yang akan datang nih, jangan lagi kita ulang, jangan lagi makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka. Mudah-mudahan selamat kita tahun ini insyaallah. Video pembelajaran. Muhammadiyah tetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Penetapan itu mengacu pada maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah tentang hasil hisab Majelis Tarjih dan Tajdid dengan menggunakan kriteria kalender Hijriah Global Tunggal. Ketua PWM Sumsel, Ridwan Hayatuddin, mengatakan keputusan itu didasarkan pada perhitungan astronomi dan hisab yang telah menjadi pedoman Muhammadiyah. Berdasarkan hasil hisab dan parameter KHGT, 1 Zulhijjah 1447 Hijriah dimulai pada Senin 18 Mei 2026. Dengan demikian Hari Raya Idul Adha jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Ujarnya saat ditemui Tribun Sumsel di kantor PWM Sumsel Kompleks Universitas Muhammadiyah Palembang, Jalan Jenderal Ayani, Rabu 13 Mei 2026, sore. Menyikapi kemungkinan adanya perbedaan tanggal hari raya dengan pemerintah maupun organisasi masyarakat lainnya, Ridwan mengimbau masyarakat tetap mengedepankan sikap bijak dan saling menghormati. Menurutnya perbedaan metode penentuan kalender Hijriah merupakan hal lumrah dalam khazanah keilmuan Islam.
Perbedaan itu adalah rahmat jika kita sikapi dengan ilmu, sunatullah jika ada perbedaan karena beda metode, namun kita tidak boleh berhenti di sana, kita harus terus belajar mencari kaidah yang paling benar secara syar'i dan saintifik, yang terpenting jangan sampai perbedaan melunturkan persaudaraan umat, tandasnya. Ia menjelaskan Muhammadiyah kini konsisten menggunakan sistem kalender Hijriah Global Tunggal sebagaimana hasil Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah di Pekalongan. Sistem tersebut diterapkan untuk menyatukan penanggalan Islam secara lebih luas dengan pendekatan astronomi modern. Dalam data hisab yang disampaikan PWM Sumsel, ijtimak terjadi pada Sabtu 16 Mei 2026 pukul 20.0102 UTC. Setelah ijtimak, posisi hilal secara global dinilai belum memenuhi kriteria minimum yang ditetapkan sehingga bulan Zulkaidah disempurnakan menjadi 30 hari atau istikmal. Berikut jadwal penting Zulhijjah 1447 Hijriah versi Muhammadiyah. 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, Senin 18 Mei 2026. Puasa Arafah 9 Zulhijjah 1447 Hijriah, Selasa 26 Mei 2026. Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, Rabu 27 Mei 2026. Ridwan menambahkan penetapan jadwal Idul Adha diharapkan dapat membantu masyarakat mempersiapkan ibadah kurban termasuk pengadaan hewan kurban dan agenda keluarga saat hari raya. Menurutnya teknis penyembelihan hewan kurban tetap diserahkan kepada pengurus ranting dan masjid di masing-masing wilayah sesuai kondisi setempat. Penyembelihan bisa dilakukan setelah salat Aidi atau pada hari-hari tasyrik, pelaksanaannya menyesuaikan kesiapan di tingkat ranting dan masjid tutupnya. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah.
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga.
tersebut. Jika kita bermazhab Syafi'i, namun ketika misal di kampung halaman orang-orang di sana berbeda mazhab dengan kita, maksudnya orang-orang di kampung halaman tersebut merayakan Lebaran lebih awal dari pemerintah, itu bagaimana ya Ustazah? Apa yang harus kita lakukan? Apa harus ikut Lebaran bersama yang di kampung halaman tersebut atau pemerintah? Semoga pertanyaan ini dijawab Ustazah. Syukron ya Ustazah. Semoga Ustazah selalu diberikan kesehatan, berkah umur. Jadi begini ya, memang sih hal ini tidak terjadi di negara-negara yang lain, teman-teman. Di negara-negara yang lain, ada beberapa negara yang memang saya pernah tinggal di sana cukup lama ya. Saya pernah tinggal lama di Tarim, Hadramaut, Yaman, dan juga saya pernah menjalankan ibadah puasa juga di Salalah, Oman, serta beberapa kali juga menjalankan ibadah puasa di Tanah Haram, Mekah. Itu mereka satu negara, semuanya mengikuti apa yang diaturkan oleh pemerintah. Doakan orang lain bersama denganmu, jangan hanya egois. Jangan egois, jangan hanya mendoakan diri sendiri. Biar kamu kalau doa tidak berdoa dengan doanya orang yang pelit, yang hanya mendoakan diri sendiri, sebab Allah tidak mengijabah doa orang yang pelit. Persis orang sodako. Kita itu sering merasa sedekah, tapi sebenarnya hakikatnya kita sedang berdagang. Iya. Karena kita ingin untung lebih besar. Jadi mentalnya bukan mental memberi, tapi ini mental investasi. Jadi memberi untuk dapat lebih besar. Bahkan sekarang banyak tuh beberapa lembaga amal atau masjid itu menyebutnya investasi, tapi investasi akhirat. Investasi akhirat. Daging, menjual daging ditimbang 1 kilo, ditambah sedikit supaya mantap. Dan ini ternyata prinsip Islam. Apa ini? Sedekah. Ustaz, saya mau nanya, Ustaz. Misalkan kalau kita udah biasa Senin Kamis, Ustaz, terus kita puasa Syawal 6 hari. Apakah itu boleh dikombinasi niatnya dengan puasa Syawal ataukah bagaimana itu, Ustaz? Nah, iya bagus nih, satu-satu atau gabung. Itu baiknya gimana, Ustaz? Penalti. Kalau dia mau pisah-pisah, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, niatnya puasa Syawal, jatuh pada Senin Kemis. Puasa sunat Syawalnya dapat, Senin Kemisnya dapat. Kalau niatnya puasa qadha, saya niat puasa qadha bulan Syawal, hari Senin, hari Kemis. Puasa qadha-nya lunas, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Kamis. Qadha Senin, Kamis, dapat puasa 6. Tapi niatnya cuma qadha. Pada suatu malam, Raja Harun ar-Rasyid terbangun dengan hati gelisah. Ia bermimpi semua giginya rontok satu persatu hingga tak tersisa satu pun. Mimpi itu begitu jelas dan membuatnya cemas. Keesokan paginya, Raja Harun al-Rasyid memerintahkan para pengawal untuk memanggil ahli tafsir mimpi istana. Saat peramal pertama menghadap, Raja pun menceritakan mimpinya dengan sangat detail. "Wahai ahli tafsir," kata Raja, "tadi malam aku bermimpi seluruh gigiku rontok sampai habis. Katakan padaku apakah arti mimpi itu?" Ahli tafsir itu tertunduk gemetar. Dengan suara pelan ia berkata, "Ampun tuanku, mimpi itu adalah kabar buruk. Artinya, semua keluarga tuanku akan wafat terlebih dahulu sebelum tuanku sendiri." Mendengar jawaban itu, Raja Harun ar-Rasyid langsung murka. Ia merasa didoakan keburukan. Tanpa banyak bicara, sang ahli tafsir pun ditangkap dan dihukum. Tak lama kemudian, ahli tafsir kedua dipanggil menghadap. Namun jawaban yang disampaikan ternyata sama persis. Mendengar itu, amarah Raja kembali memuncak. Ahli tafsir kedua pun menerima hukuman yang sama. Setelah itu, Raja berkata kepada penasihatnya, "Panggil Abu Nawas." Ia dikenal memiliki sudut pandang berpikir yang berbeda. Pengawal istana segera menjemput Abu Nawas. Saat tiba di istana dan menghadap Raja, Harun ar-Rasyid kembali menjelaskan mimpinya. "Wahai Abu Nawas," kata Raja, "tadi malam aku bermimpi seluruh gigiku rontok sampai habis. Katakan padaku apakah arti mimpi itu?" Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Ia terdiam sejenak, menunduk dan berpikir dalam hati, sebenarnya arti mimpi ini sama seperti yang disampaikan dua penafsir sebelumnya. Jika aku menyampaikannya tanpa membungkus kata-kata dengan bijak,
pasti nasibku akan sama seperti mereka. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat wajahnya dan tersenyum, seolah baru saja menerima kabar yang sangat menggembirakan. Dengan suara tenang ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bergembiralah. Mimpi itu adalah kabar baik. Artinya, Allah akan menganugerahkan kepadamu umur yang panjang, sehingga engkau menjadi orang yang paling panjang usianya di antara keluarga dan keturunanmu." Mendengar itu, wajah Raja Harun ar-Rasyid pun berseri. Hatinya terasa lapang. Ia tersenyum puas dan menghadiahi Abu Nawas dengan emas. Seorang penasihat lalu bertanya dengan heran, "Bukankah makna tafsiranmu sama dengan ahli tafsir sebelumnya?" Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, "Maknanya boleh sama, tetapi cara menyampaikannya berbeda. Kata-kata yang lembut mampu mengubah kabar pahit menjadi penghibur." Sejak saat itu nama Abu Nawas semakin harum di istana, dan semua orang semakin kagum pada kecerdikan serta kebijaksanaannya. Maka syukur ingkang nomor kaping 3 ingkang saged njalari tambahing nikmat nggih niku diwastani syukur bil arkan. Saya ulang, syukur bil arkan. Nggih niku syukur yang dibuktikan dengan anggota badan. Diparingi sehat, bisa ambekan, nyambut gawe kepenak, ngibadahi lancar, ora kelalen nglakoni salat. Niki namanya syukur bil arkan. Usahane lancar, ora pelit karo tanggane, seneng sedekah karo tiyang sanes, namanya syukur bil arkan. Soale nggih kathah tiyang diparingi sugih ora kelingan Gusti Allah. Bandane tah blarah-blarah, tapi sama istri sendiri pelit. Ana wong kene kowe. Akeh mangkat wonge. Mangkat. Kupluke warna apa? Kabar terbaru datang dari para jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang saat ini tengah menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu per 9 Mei 2026, sebanyak 1.344 jemaah haji asal Bengkulu telah diberangkatkan ke Arab Saudi untuk musim haji tahun ini. Mayoritas jemaah kini sudah berada di kota Mekah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh wajib. Seluruh jemaah dari kloter PDG 02, PDG 03, PDG 04, dan PDG 05 dilaporkan telah tiba dengan selamat di Mekah dan menempati komplek Al-Hidayah Tower Hotel. Sementara itu masih ada 1 jemaah yang berada di Madinah, dan 7 jemaah lainnya dari kloter PDG 14 dijadwalkan tiba di Arab Saudi pada hari yang sama. Di tengah padatnya aktivitas ibadah, petugas kesehatan haji terus memberikan pelayanan selama 24 jam kepada para jemaah. Hingga saat ini, tercatat sudah lebih dari 1.000 layanan kesehatan diberikan kepada jemaah Bengkulu selama berada di Tanah Suci. Beberapa keluhan kesehatan yang paling banyak dialami jemaah antara lain infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, hipertensi, demam, diabetes, hingga nyeri otot dan sendi. Saat ini juga masih ada 3 jemaah yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi karena kondisi kesehatan tertentu. Namun, secara umum, kondisi jemaah haji Bengkulu dilaporkan tetap terkendali. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu juga memastikan tidak ada tambahan jemaah yang meninggal dunia pada hari ini. Meski begitu, secara total, tercatat 1 jemaah haji Bengkulu telah wafat di Arab Saudi selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Pemerintah terus mengimbau para jemaah untuk menjaga kondisi fisik, memperbanyak istirahat, dan mengikuti arahan petugas kesehatan agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat berjalan lancar hingga kembali ke tanah air. Pelayanan kesehatan terhadap seluruh jemaah haji tetap terlaksana dengan baik oleh tenaga kesehatan haji kloter. Hari ini telah dilayani sebanyak 84 layanan dengan total akumulasi 1.100 layanan. Kunjungan terhadap jemaah haji prioritas risiko tinggi seperti lansia, disabilitas, dan lansia yang mempunyai penyakit dilakukan terhadap 133 jemaah haji dengan total kunjungan 1.648. Dari total layanan tersebut, penyakit terbanyak yang masih ditemukan adalah penyakit ISPA, hipertensi, demam, mialgia, dan artralgia. Hari ini tidak ada rujukan ke rumah sakit baik di KKHI maupun di RSAS. Dari sejumlah kasus tersebut, masih terdapat 3 jemaah haji yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Seorang pria berusia 40 tahun turun dari mobil mewah yang berhenti di depan sebuah warung makan yang besar, tapi sepi pengunjung.
Ia adalah Pak Setio. Kamu pulang dulu, nanti 1 jam kemudian jemput saya. Siapa? Ia memesan menu spesial yang ada di rumah makan itu. Setelah makan dan berniat ingin membayar, dia baru sadar tasnya ketinggalan di mobil. Saya ingin meminjam HP sebentar untuk menelpon supir saya. Kalau niat makan gratis bilang aja. Biasanya yang berpenampilan rapi begini itu modus. Kalau memang tidak ada uang, ya jangan makan di sini. Sana, cepat ke belakang, cuci piring dulu, baru bisa pulang, kata. Kasir yang berdiri sedari tadi itu berkata, "Bu, tidak apa, saya dulu yang bayarkan Bapak ini." Pria itu menunduk, menggulung lengan bajunya, dan mulai mencuci piring. Tak lama kemudian, Bu, saya kesini ingin mengantarkan tas Bapak yang tadi makan di sini. Pria itu kemudian keluar dari ruang dapur dan Pak supir menyodorkan tas pria itu. Pak Setio itu kemudian mengeluarkan HP dari tasnya dan tampak menelpon seseorang. Beberapa saat kemudian, seorang pria, Pak Rahmat, datang dan segera menghampiri Pak Setio. "Ada apa, Pak?" tanya Pak Rahmat. "Tolong pecat wanita ini," sambil menunjuk ke arah wanita, Lydia. Dan angkat wanita ini menjadi kepala cabang di sini. Mendengar perkataan itu, Lydia segera berlutut minta maaf kepada Pak Setio. Saya kesini untuk meninjau kenapa warung cabang di sini belakangan ini suka sepi. Ternyata begini cara dia memperlakukan pelanggan. Pesan moral, bukan penampilan yang menentukan nilai seseorang, tapi cara kita memperlakukannya. Ada 3 ulama asal Indonesia yang pernah dipercaya menjadi imam di Mekah. Sebuah kehormatan besar dalam dunia Islam. Ketiganya berasal dari daerah yang berbeda di Nusantara. Namun sama-sama meninggalkan jejak yang mendalam baik di Mekah maupun di Indonesia. Pertama adalah Syekh Junaid Al-Batawi. Beliau lahir di Pekojan, Jakarta Barat, sekitar abad ke-18. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang sangat alim dan mendalam ilmunya, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Di Mekah, namanya begitu dihormati. Ia tidak hanya berperan sebagai imam, tetapi juga sebagai pengajar yang memiliki banyak murid. Ia dijuluki sebagai Syekhul Masyayikh. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Syekh Junaid wafat di Mekah pada tahun ke-1840. Tokoh kedua adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yang lahir di Tanara, Banten pada tahun ke-1815. Ia menghabiskan hampir 30 tahun di Mekah. Di sana, ia dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam menulis. Karya-karyanya menjadi rujukan penting dunia Islam. Beberapa kitabnya yang terkenal antara lain Al-Takrib, Al-Majmu, dan Al-Iqna. Selain menjadi pengajar, ia dipercaya sebagai pengganti imam besar Masjidil Haram. Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tahun ke-1897. Tokoh ketiga adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang lahir pada tahun 1860 di Agam, Sumatera Barat. Pada usia 11 tahun, ia pergi ke Mekah. Ia belajar dari banyak ulama besar, seperti Sayyid Bakri Syatta. Di Mekah, ia dikenal sebagai pengajar di Masjidil Haram dan memiliki banyak murid yang kemudian menjadi tokoh besar di Indonesia. Di antara murid-muridnya adalah Kiai Hashim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan, para pendiri organisasi besar di Indonesia. Syekh Ahmad Khatib juga dipercaya sebagai imam dan khatib di Masjidil Haram. Beliau wafat di Mekah pada tahun ke-1916. Ketiga ulama ini memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan ilmu Islam di Indonesia. Melalui karya tulis dan murid-muridnya, mereka membangun tradisi keilmuan Islam yang kuat di Nusantara. Nama-nama mereka tetap dikenang sebagai pahlawan intelektual dan spiritual yang mengharumkan Indonesia di mata dunia. الصلاة